Jadi kalau bisa memang salah satu upaya kita untuk menangkis lah persoalan-persoalan yang ada itu, pertama kita harus update tentang dokumentasi foto-foto yang ada di lapangan tentang kegiatan tersebut. Ya kan, kalau bisa memang open kamera atau segala macam yang ada tanggal, waktu dan sebagainya. Itu yang pertama. Karena nanti semacam pelaporan-pelaporan kita, kalau kita hanya melaporkan sebatas melaporkan, orang-orang itu kadang tidak percaya di lapangan. Itu yang pertama. Yang kedua, ini yang paling wajib sekiranya, kalau memang tidak bisa ditanami atau terjadi bencana alam atau terjadi sesuatu hal yang mungkin tidak menjadikan itu bisa kita tanam, kita harus buat berita acara. Dan berita acara ini sangat penting sekali untuk menangkis persoalan yang ada di lapangan. Jika memang betul-betul kita bisa melaksanakannya, itu harus ditandatangani oleh ketua kelompok tani, kemudian juga diketahui oleh penghulu atau kepala desa setempat. Itu yang paling penting untuk menjadi timing kita untuk di lapangan. Karena persoalan ini pasti nanti kan kalau tidak ada ini pasti kita nanti menjadi salah satu kambing hitam bagi mereka. Itu yang pertama untuk saran dokumentasi, berita acara dan sebagainya. Kemudian tak kalah pentingnya juga pendekatan pada kelompok tani itu sendiri. Jadi kita pendekatan kelompok tani yang misalnya ketua atau pengurusnya, ya kan, itu utama juga tuh kayaknya. Harus kita pendekatan, ya kan, jangan sampai ada miskomunikasi atau ketersinggungan satu sama lain. Jadi ini juga perlu kita jalin. Itu yang berikutnya. Kemudian masalah Ibu Lasti yang masalah poligon juga ini sangat riskan nih saya sampaikan, karena sekarang ini modalnya kalau ada bantuan itu poligon gitu, ada bantuan poligon. Bahkan yang kemarin kita poligon, tahun depan tuh harus kita poligon lagi, seperti itu. Contohnya saya hampir hari ini kan kita kan udah dipindahkan di sini nih. Saya kan dipindahkan di Batu Hampar, tapi saya juga untuk poligon di Rimau Mintang saya dibutuhkan lagi di sana untuk kegiatan bantuan-bantuan yang akan dimasukkan. Padahal kemarin-kemarin udah saya poligon semua sebelum saya pergi kan. Istilahnya pertanggungjawaban saya di sana udah saya selesaikan. Tapi tak mau sampai di situ. Nah, orang itu juga minta saya lagi untuk mempoligon mantan desa di sana, ya kan, untuk bantuan-bantuan anggaran. Jadi ini juga kayaknya penting lah ya untuk dipoligonkan. Kemudian juga kalau poligon ini sebenarnya banyak masalah yang kita di lapangan. Yang misalnya 10 hektar kita lapornya 12 atau 13 hektar misalnya kan. Itu juga bisa menjadi apa, karena setelah kita poligon, mana tahu di desa sebelah kita yang kejadian saya contohkan di Mukti Jaya sama Lenggade Hulu, karena kami kejadian. Itu saya mempoligon pertama karena tidak melihat batas kelompok tani yang ada. Terus yang di Mukti Jaya itu mempoligon udah tidak bisa lagi. Sehingga desa Lenggade Hulu yang saya poligon itu memiliki luas lahan yang sangat luar biasa lebar. Kalau nggak salah 70 hektar. Yang seharusnya Mukti Jaya lebih, jadi lahannya berkurang. Tak bisa dipoligon ulang. Karena harus dihapus dulu, kayak delete dulu di sana, karena udah termasuk dulu. Nah itu juga salah satu faktor permasalahan. Jadi ini solusinya kita minta tolong lah sama admin yang tingkat provinsi kalau tidak salah, Fajri ya, Pak Fajri kalau tidak salah yang di sana. Kita minta tolong untuk perbaiki. Kemudian juga kita poligon ulang lagi. Nah itu yang mungkin tambahan-tambahan. Mas Jumer no comment ya. Kalau Mas Jumer sini tidak ada masalah. Kemudian Bu Maya, ada sih Sumai sedikit-sedikit. ya, kita masuk ke Bu Maya tentang jagung puso, atau mungkin sama persoalannya sama Bu Lasti sebenarnya kan. Karena kegiatan ini tak bisa terlaksana. Nah, karena pengalaman kita di lapangan, saya cerita pengalaman. Itu kalau seandainya kita berkaitan dengan puso, bencana alam, hama dan penyakit, kita koordinasinya ke POPT. Nah, karena di POPT itu punya kartu, ya kan, punya kartu kalau salah ada kartu merah, kartu kuning, kartu atau apa kan? Kuning, hijau. Nah, termasuk asuransi pun kita membutuhkan beliau nih, asuransi usaha tani misalnya. Jadi kalau asuransi usaha tani itu kalau tidak direkom sama beliau nih, asuransi juga nggak keluar. Sama dengan bantuan ini. Kalau seandainya kita gagal puso, kalau kita ngomong aja laporan berbentuk foto saja juga nggak berlaku kalau tidak ada kartu merah dari beliau-beliau nih. Nah, jadi makanya kita koordinasinya ke POPT ini harus lebih intens, ya kan? Pokoknya sering-seringlah kita ajak ke lapangan sama-sama. Itu yang dapat kami sampaikan untuk Ibu Maya. Kemudian Pak Riman, sama-sama kita, persoalan kita sama dari Sabang sampai Merauke, BBM kita naik semua, ya kan? Jadi Ibu Daniwati juga nggak ada masalah.
Pak Saiful, ini saya sedikit menambahkan bahwa judul PSR, peremajaan sawit rakyat, berarti ada sawit yang akan diremajakan kegiatan ini. Tentunya ada syarat-syarat khusus kan? Ya. Yang pertama, kita di bidang kepenyuluhan ini tugas kita adalah bagaimana membina kelompoknya, bukan membina kegiatannya, karena itu teknis, ya kan, kelompoknya. Jadi kalau kelompok ini belum terdaftar, silahkan kita daftarkan, ya kan, kita bentuk. Tapi kalau misalnya memang tak terbentuk atau kelompok yang seperti biasa atau yang apa namanya itu siluman-siluman itu kan, itu bisa kita berlepas diri sebenarnya. Ini kelompok-kelompok ini. Jadi syaratnya untuk PSR ini kalau yang kami dengar kemarin tuh minimal 50 hektar, radiusnya 10 km persegi kalau nggak salah. Bisa itu satu desa, bisa itu dua desa, tapi 3 desa bisa. 10 km persegi. Jadi syaratnya memang itu, yang mutlaknya adalah peremajaan, berarti ada sawit yang sudah ditanam kemudian diajukan dengan biaya kalau nggak salah 30 ya, 30 sampai 60 juta per hektar. Kalau yang 30 juta itu kalau nggak salah mungkin kelompok langsung yang mengelola. Kalau yang 60 juta itu kerjasama dengan bank atau perusahaan yang menangani itu sampai kita menghasilkan. Nah, sampai menghasilkan. Jadi nanti yang 30 juta, dia kan kalau 60 juta itu kan 30 juta dari pemerintah, 30 juta dari induk Semang lah istilahnya. Dari 30 juta ini kita bayar dengan cara setelah panen nanti cicil. Nah, itu modelnya. Jadi mungkin keterlibatan kita selaku penyuluh pertanian mungkin di bidang administrasi kelembagaan kelompok taninya. Kalau untuk tindak lanjutnya itu kelompok tani berurusan dengan perusahaan dan dinas terkait lah. Nah, itu jadi kalau mereka tidak melibatkan kita, memang ya itulah dia kan, kita nanti untuk berlepas diri lah dari itu kan. Itu mungkin lah ya yang tuh. Itu untuk PSR yang mudah-mudahan PSR-nya berjalan, ya kan, mudah-mudahan berjalan. Kemudian Bu Fitri nggak ada. Ini dari Pak Koordinator kita ini suatu apresiasi sebenarnya di Provinsi Riau bahwa benih kedelai satu-satunya yang diproduksi itu adalah dari Kabupaten Rokan Hilir. Nah, apalagi untuk mencukupi 200 hektar itu sangat luar biasa. Sebenarnya kalau seandainya saya plus nih penghargaan lah istilahnya kan, karena memang di Provinsi Riau tak ada penangkar benih kedelai kecuali Kabupaten Rokan Hilir, dan ini juga terbukti dan berhasil bersuasembada benih di Kabupaten Rokan Hilir sendiri. Bahkan di kabupaten lain minta ke kita kan, minta, cuman kita keterbatasan juga. Nah, kalau seandainya memang 200 hektar ini dipenangkarkan semua, ya mudah-mudahan nanti bisa se Provinsi Riau dan bahkan ke provinsi lain kan. Mari kita doa sama-sama supaya Rokan Hilir ini bisa melaju namanya melalui benih kedelai ini, penangkaran ini. Ini sangat luar biasa sekali. Kemudian Ibu Rozi, ini tentang kegiatan kita di lapangan yang sudah Ibu laksanakan. Mungkin kami sedikit memberi saran lah, karena untuk di tahap awal ini kita harus mengidentifikasi dulu potensi wilayahnya apa gitu kan. Kita lihat dulu, kita kunjungi, kita catat apa potensi yang bisa kita kembangkan. Jika memang sudah ada kelompok, kita benahi. Jika belum, mungkin kita bentuk sesuai dengan potensi yang ada, kelompok pangan kah, kelompok apakah, segala macamnya. Jangan lupa berkoordinasilah dengan kepala desa, karena itulah yang paling utama. Kalau kita penyuluh petani, itulah kuncinya. Kalau kita berseberangan sama kepala desa, apapun kegiatannya itu tidak akan bisa berjalan. Itu kuncinya. Jadi kita harus merangkul bersama-sama kepala desa, karena kepala desa punya wilayahnya. Dia kepala suku di sana, dia yang menentukan dan dia juga yang bertanggung jawab. Kita hanya selaku pendamping. Kita juga ingin sumber daya manusianya lah. Pokoknya kita identifikasi dulu. Nah, jadi kepala desa jangan lupa, jangan ditinggalkan. Kita sering-sering main-main ke kantor desa nggak jadi masalah, ya kan? Silakan. Pokoknya itulah paling penting, koordinasi. Sebelumnya kan saya sudah ke sana ke kelompok tani Bunda Mandiri. Ya. Jadi di sana melaksanakan kegiatan KRPL. KRPL. Jadi kan saya sudah menjumpai kepala kelompok tani Ibu Dwi, kemudian sudah juga menjumpai Bapak Pemulu Pak Albon. Jadi ada sih Pak permasalahannya sebenarnya. Cuman mungkin kesalahan dari saya mungkin masih awam, masih tahap belajar kan Pak.
Jadi sebelumnya Bapak Pemulu itu kan menginformasi ke saya apa tujuan ibu ke depannya, kan kata Pak Pemulu. Jadi saya katakan saya Pak belum berjumpa sama kelompok tani tersebut. Jadi setelah saya jumpa, kata Pak Albon gini, jadi Bu, apa yang bantuan-bantuan yang bisa kita keluarkan, katanya gitu kan. Jadi saya ungkapkan kalau di situ kan Pak, dia kelompok tani KRPL untuk kawasan pangan lestari, Ya, gitu kan, Pak. karangan. Jadi paling kebutuhan bibit, saya ucapkan seperti itu kan Pak. Nah terus itulah dampak saya ceritakan langsung ke masyarakat setempat. Sementara dana tersebut belum dikeluarkan. Ya, Jadi kendalanya sekarang saya diputar balikkan sama Pak Pemulu, maksudnya dana itu tadi belum ada. Jadi kayak mana pendapat ibu ke depannya sebelum dana ini ada? Itu jadi saya kayak bagaimana kayak Ya, bumerang jadinya ya. Ya. Gitu Pak. Oke, baik, mungkin salah satu langkah kita ke depan, karena persoalan-persoalan seperti ini sebenarnya sudah kita alami juga. Teman-teman kita juga sudah melaksanakan sama-sama seperti itu. Kadang-kadang kita terjerat dengan ucapan kita sendiri, ya kan, karena kita memang belum tahu, ya kan, apa kondisi di lapangan. Nah, yang paling utama itu adalah kita harus melakukan pendekatan-pendekatan, terutama pada kelompok-kelompok tani, kelompok wanita, apapun itu jenis kelompoknya, kita harus lakukan pendekatan. Apa nama istilahnya? PDKT lah, pokoknya kita harus ya senyaman-nyaman mungkin lah dengan orang itu kan. Jadi yang ciptakan suatu hal yang negatif. Jadi sesuai dengan perjanjian kita sudah ini akan menjadikan suatu bantuan apa segala macamnya. Nah itu memang kadang dilema sih sebenarnya. Cuman kalau bisa untuk ke depan tetap kita jalin komunikasi yang baik. Nah kita tetap meyakinkan mereka agar mereka terus berusaha melakukan penanaman lingkungan. Apabila itu nanti tertata udah segala macam, ya mungkin ada kegiatan-kegiatan yang bisa kita ajukan, tapi jangan sampaikan dulu ke kelompok-kelompok. Nah, kita ajukan dulu melalui dinas terkait, yaitu dinas kita, DKPP, mungkin setiap tahun itu mungkin ada, mungkin misalnya kan. Tapi yakinkan ke dinas kita bahwa kelompok kita itu udah betul-betul melaksanakan. Ya kan, melaksanakan dalam arti kata KRPL-nya sudah jalan, udah ada, minimal kita punya dokumen di lapangan, ditambah dengan kelompok tani yang sudah aktif misalnya, ya kan, salah satunya berita acara dan sebagainya itu. Nah kita yakinkan dinas kita bahwa kita memiliki kelompok tani yang sudah berjalan di bidang itu. Nah barulah kita ajukan, kita usulkan lah. Syukur-syukur bisa keluar ya kan, dana kegiatan P2L ya kan. Ya tapi itu tidak setiap tahun, ya kan. Kadang ada, kadang enggak. Nah cuma jangan disampaikan petani kita akan bantu ini, jangan, karena nanti seandainya saya sendirilah sering mengalami seperti itu. Dari dinas menelpon ini ada kegiatan ini, tahu-taunya digeser karena sesuatu hal, sehingga petani sudah kita informasikan memusuhi kita. Saya terjadi sendiri, ini saksinya. Nah, pengalaman. Jadi udahlah ya kan. Jadi ini kita bagi-bagi pengalaman lah. Jadi kalau bisa memang kalau ada bantuan mau besok pagi keluarnya, jangan ceritakan dulu. Begitu barang udah ada baru kita ceritakan. Nah, jadi kan kadang-kadang jadi repot sendiri. Iya, memang iya repot. Salah satu langkah untuk mengajukan itu mau tak mau kita bikin proposal di bawah tanah lah. Orang tuh tak tahu kita yang bikin proposal. Tapi begitu keluar nih dokumen saya ngajukan. Nah, itu baru kita namanya pahlawan, ya kan? Nah, jadi begitulah langkah kita, Bu. Jadi jangan sampai kita stagnan gitu kan. Tetap aja kita ke lapangan, dampingi mereka, tetap terus berkeluarga dengan mereka. Yang mudah-mudahan nanti ke depan mereka mengerti, penghulu juga mendukung kegiatan kita. Itu Ibu ya. Jadi nanti ke lapangan sama-sama, nanti kalau seandainya memang dibutuhkan kami, kita sama-sama. Ke kantor penghulu oke lah. Pokoknya sebenarnya kemarin pas pertama jumpa ke penghulu tuh baiknya kita sama-sama gitu kan. Jadi kita tim gitu kan. Nah, oke, mungkin itu ya Bu ya sebagai tambahan. Apa lagi nih BTS? BTS-nya apa nih? Korea. Batu karang yang untuk Oke, ini sudah disampaikan Pak Koordinator tadi kan. Ya mudah-mudahan ini mudah-mudahan nanti persoalan itu bisa selesai ya kan, karena kita berharap sih kan antara kita tuh jangan sampai ada miskomunikasi, kemudian juga kedepannya keberlanjutan kita ini antara POPT dan penyuluh pertanian itu saling keterkaitan. Sama ternak juga saling keterkaitan. Pokoknya semua unsur di bidang pertanian kita saling keterkaitan.
Jadi kalau bisa kita memang laksanakan lingkungan senyaman mungkin lah. Karena terus terang saya pengalaman juga kalau sama POPT saya nggak bisa jauh-jauh deh, nggak bisa move on lah. Pokoknya kita semacam bestie-bestian lah ya kan. Pokoknya inilah antara POPT, PPL, peternakan. Karena apa? Kita yang kita hadapi itulah petani-petani yang memang bermacam-macam, latar belakangnya macam-macam. Nah, ini kan kalau masalah peternakan nanti kita tidak mungkin kita selaku penyuluh pertanian, tak tahu itu bukan tugas saya. Jangan. Kita punya teman di bidang peternakan. Ini dia orangnya, nanti kita bawa sama-sama. Kita punya teman di bidang POPT. Ini orangnya, kita ajak lapangan sama-sama. Nah, inilah gunanya kita satu atap ini, ya kan? Kalau enggak tuh orang tuh pisah-pisah lah. Kalau tak mau saling tegur sapa, ya kan? Nah, itu jadi sangat penting sekali. Yang mudah-mudahan ya kerjasama lah gitulah, ya. Apa lagi nih? Mungkin masalah korporasi nih kan? Korporasi ini sebenarnya sudah dituntut kewajiban lah bagi kita sebenarnya. Cuman arah dan tujuannya sebenarnya untuk mendidik petani kita agar mereka itu tidak berkutat di kelembagaan petani dari hilir aja, hulu aja enggak. Tapi ini korporasi ini rangkuman semua usaha di bidang pertanian itu mencakup dari satu tempat. Ya kan? Kita dididik menjadi pengusaha ya kan? Bisnismen. Nah, jadi yang dianjurkannya adalah petani milenial yang enggak gagap gaptek gitu. Nah, gitulah istilahnya. Jadi kita dibina menjadi pengusaha di bidang pertanian dari hulu sampai ke hilir. Agar apa? Agar mudah dalam hal pemasaran dan meningkatkan pendapatan. Nah, ini tujuannya adalah di lokasi-lokasi sentra produksi, ya kan? Nah, di sentra produksi inilah nanti dibentuk korporasi. Di korporasi ini itulah nanti lembaganya di bawah. Ada kelompok tani, Gapoktan, ada Ubja, ada dan sebagainya. Agar korporasi ini membentuk lembaga ekonomi kerakyatan di bidang pertanian. Mungkin itu ya. Nah, jadi kita harapkan kita dukung juga korporasi ini setiap kecamatan satu. Kalau sudah berkembang boleh 2 atau 3. Yang jelasnya satu dulu. Kalau seandainya sudah berkembang, memberikan contoh yang baik, jelaslah kita bisa maju di bidang pertanian ini. Itu diharapkan oleh presiden kita. Jadi mungkin di korporasi ini tidak hanya di sektor pertanian juga dibantu, sektor-sektor lain juga dibantu, termasuk infrastruktur, jalan dan sebagainya. Ya kan? Kalau tidak salah, tapi bukan untuk pertanian aja, tapi semua lini. Nah, keluarga tani itu nanti apa aja usahanya yang dikembangkan nanti sampai ke pemasaran dan sebagainya. Mungkin itulah ya. Oke, selanjutnya saya kembalikan ke notulen ya untuk menyampaikan ya. Udah. Oke, catatannya sudah selesai. Kita tinggal makan siang. Yang lain bisa untuk isoma lah ya, istirahat, sholat dan makan. Sama-sama kita di lapangan. Absen katanya nanti dirapel. Belum jadi absennya. Sama Pak Daud ya. Oke. Ada yang lain sebelum kita tutup? Bendara untuk laporan dulu, tutup dulu biar nanti. Kalau laporan keuangan yang mendengar nggak ada. Karena beberapa orang. Jadi inilah Ibu Rozi, kita inilah lebih dari 30 orang yang hadir cuma segini, ya maklum aja karena kegiatan banyak ya kan di lapangan. Ada yang ke Pekanbaru pelatihan, ada yang ke Bagan-Batu melatih orang. Nah, ini kita nih luar biasa nih. Ada yang kegiatan-kegiatan lain dan sebagainya. Ya, jadi mudah-mudahan nanti suatu saat kita bisa berkumpul dalam satu ruangan ini dengan keluarga yang sangat luar biasa ini. Terima kasih. Kalau tak ada tambahan saya tutup atas nama pimpinan rapat di depan sama-sama Pak Koordinator dan Notulen Rapat mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf atas kekurangan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.